Masih ada mobil-mobil premium, masih ada mobil-mobil passenger, termasuk mobil-mobil dari Niaga di sini dengan harga mulai 30 jutaan. Jadi pastikannya teman-teman cek aplikasinya Legoas, jangan sampai ketinggalan jadwal lelangnya, dan juga cek unitnya melalui aplikasinya Legoas, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas dan akan coba ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya. Buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang Legoas, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkapnya tentang Balai Lelang Legoas ya. Jangan lupa juga nih teman-teman follow Instagram dan juga TikToknya Douzo21 biar selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke, ada unit-unit apa aja? Singkat aja, pada kesempatan kali ini kita langsung screening aja. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif nih buat teman-teman semua. Oke, pada event lelang berikutnya ini ada juga motor ya yang belum terlalu banyak, jadi kita langsung gabung aja. Nah, ini ada motor mulai dari 3 jutaan yang ada di depan kita nih, motor Honda Revovit tahun 2014 dengan pajak rata-rata masih hidup sampai bulan 7 2022 besok. Eksteriornya menurut gua C ya, cuman kusam. Mesinnya terkategori C karena ini termasuk mesin rawatan. Ini diopennya 3 juta dan kurang lebih ada 10 unit yang ada di sini yang akan dilelang pada event lelang berikutnya nih guys. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai ketinggalan. Kondisinya ya ini apa adanya, semuanya kusam ya, bodinya juga masih ada boxnya, dan joknya ini masih bawaan dari customnya si vendornya. Jadi kalau emang teman-teman mau pakai buat harian harus diganti dulu joknya. Kaki-kaki ya ini ada beberapa jari-jari yang sudah karatan seperti yang di depan kita. Ada juga yang kondisi bannya, jari-jarinya masih oke, dan juga kondisi bannya juga masih bagus nih seperti ini nih. Nah, ini jadi teman-teman bisa pastikan aja cek unitnya sebelum ikut lelangnya motor Revovit 2014 yang ada di depan kita ini. Nah, kalau kita cek di sisi belakangnya ya seperti ini. Stop lampnya ini juga harus ganti ya kalau kita mau normalin lagi untuk kondisinya, dan ini masih ada boxnya. Kalau misalnya pemenang lelangnya nih nanti mendapatkan include masuk sama boxnya juga nih guys. Nah, ini boxnya dari fiber ya, ini masih bisa dijual juga sih. Ini kilometer rata-rata di 20 ribuan sampai 50 ribuan ya katanya ya. Kalau kita cek satu-satu nih agak panjang. Intinya kita screening aja. Kalau teman-teman tertarik, motor 3 jutaan yang ada di depan kita ini adalah Honda Revovit tahun 2014. Ini rencana di open di harga 3 juta rupiah, dan unitnya nih agak terbatas sih, hanya 10 nih kalau nggak salah. Jadi pastikan ya teman-teman cek unitnya dan pastikan jadwal lelangnya biar nggak ketinggalan, karena nih motornya biasa jadi rebutan nih guys. Berikutnya ini masih ada NMAX 2021 warna hitam dan juga warna merah. Yang ini harganya nih di open di 20 jutaan ya. Ini pernah kita review, terus juga ada motor-motor lainnya di sini. Nah, ini motor masih di 23.700.000 ya. Ini dua motor ini tahun 2021. Ada juga Yamaha Gear ya di sini nih. Ini tahun 2021 juga. Yang ini di open di 9.900.000. Ada R15 nih warna biru. Nah, ini sekarang di open di 11.200.000. Kondisinya masih cukup oke dan termasuk masih istimewa di lelangan Legoas ya. Terus ada MT25 nih guys. Nah, ini yang beberapa kemarin tanya MT25 kondisinya gimana, ada PR apa enggak. Nah, ini kalau gue bilang masih termasuk minim PR ya untuk si MT15 nih guys, 250 cc. Ini sekarang di open di harga 26.400.000. Catatannya sih di sini spionnya nggak ada pasti ya, knalpotnya sudah gantian, ban depannya udah tipis, stangnya udah modifikasi, dan all bodinya baret. Untuk di bagian pajaknya nih mati di bulan Oktober 2019 kemarin. Nah, ini 26.400.000. Nah, ini ada sisanya masih motor-motor yang kemarin unsold, termasuk masih ada NMAX lagi 2021 yang harganya sama ya tadi 23 jutaan. Nah, juga ada Aerox yang udah trondol nih guys. Aerox yang sudah trondol ini harganya sama, ini tahun 2021. Udah pernah kita review dan ini masih akan diikut lelangkan karena masih unsold di sini. Ini di open di 18.500.000 nih. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, ada motor dari 3 jutaan sampai 20 jutaan nih ada di sini. Jadi pastikan aja teman-teman cek di aplikasinya Balai Lelang Legoas untuk motor-motor yang akan dilelang pada event lelang berikutnya nih guys. Oke guys, berikutnya ini ada mobil yang ditanya-tanyain, mobil dari 30 jutaan. Grand Max Blind Fan 1300 cc manual transmission mulai dari 2010 sampai 2012. Nah, ini di open mulai dari 30 jutaan. Kita langsung mulai yang tahun 2010 nih guys, ada di depan kita sana.
Nah ini ada satu nih Grand Max Blind Fan 2010 1300 cc dengan odometernya di 110 ribuan. Pajak mati di bulan 3 2022 besok nih guys. Catatannya all body-nya baret, atapnya penyok, aki swak, bempernya nih ada yang renggang, headlampnya kusam, cover hooknya nggak ada, door trim bagasinya rusak. Ini eksteriornya masuk ke kategori C, interior C, mesin C, dan mesinnya masih termasuk rawatan ya, hanya akinya aja yang swak. Di open di 30 juta rupiah. Ini kondisi yang 2010 guys, harga 30 jutaan. Nah ini headlampnya sudah kusam seperti ini, dengan kondisi kaki-kaki atau bannya sih masih lumayan lah, 40%-an, masih layak pakai. Ini ada beberapa bagian yang renggang nih, fender sebelah kiri depan lalu kusam ya, terus handle pintu sebelah kiri juga sudah rusak dan patah kayak gini. Terus kita coba cek langsung ke bagian belakang. Nah ini kondisi di bagian belakang sih masih termasuk cukup baik ya, 2010, tapi emblem di bagian Daihatsu-nya nih sudah agak rusak dan ini udah mau lepas, makanya dilakban seperti ini. Stop lamp yang sebelah kirinya masih cukup kalau menurut gua, tapi yang sebelah kanannya ini sudah pecah seperti ini, jadi sudah dilakban ya. Nah ini kondisi di bagian sebelah kanannya. Lalu untuk fender depan sebelah kanan pun juga sudah penyok seperti ini nih guys, jadi sudah menimbulkan renggang seperti ini. Nah kalau di bagian interior, door trimnya sudah acak-acakan. Terus ini adalah bagian dari layout dashboardnya. Setir sudah menipis karena odometer sudah 100 ribuan ya. Aki soak, dan ini adalah di bagian interiornya. Plafon sih masih termasuk cukup oke ya kalau 2010 nih, dengan kondisi di interior sih kusam sih kalau menurut gua, tapi untuk operasional nih masih kategori cukup karena belum ada kropos-kropos yang berarti di sini guys. Nah ini di depan kita mobil 30 jutaan. Ini adalah Daihatsu Grand Max Blind Fan tahun 2010 1300 cc. Rencana di open di harga 30 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas guys. Nah ini lanjut nih sebelahnya nih, tahun 2011 nih guys, sudah dilelang juga. Kita langsung cek aja. Di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max Blind Fan 2011 ya. Manual transmission, pastinya odometer di 96 ribuan. Pajak masih hidup sampai September 2022 besok. Catatannya yang pasti all body baret, akinya juga soak, door trim bagasi nggak ada, head unit juga nggak ada, atap penyok, headlamp juga kusam. Ini eksteriornya masuk ke kategori C, interior C, mesin C, dan rawatan. Di open di 32 juta rupiah. Nah ini kondisinya kalau gue lihat sih, karena kayaknya belum pernah ditimpa stiker yang macam-macam ya, jadi ini putihnya masih terbilang cukup. Headlampnya juga masih cukup baik nih kalau menurut gue. Untuk di bagian velg, kaki-kaki ya kurang lebih sekitar sama ya, 40%-an ya. Bodi-bodinya penyok kecil-kecil kayak gini, baret, terus kusam, terus sudah ada yang mulai mengarat seperti ini. Lalu untuk di bagian sisanya ke belakangnya sih masih cukup normal ya. Nah ini adalah kondisi belakang yang 2011. Stop lamp bagian sebelah kanannya ini sudah pecah ya. Pintu bagasi belakangnya ini juga sudah ada yang penyok. Atap tulangannya juga sudah ada yang penyok nih guys. Nah ini adalah sisi bagian sebelah kiri dari belakangnya. Stop lamp sebelah kiri juga sayang sudah pecah. Dan ini sisanya masih terbilang cukup normal di bagian natanya sebelah kiri mobil ini ya. Oke, langsung kita cek di interiornya. Door trim sih masih bilang cukup ya, walaupun udah agak lecek-lecek. Ini adalah kondisi bagian belakang. Nah ini door trim di bagian belakang sama ya, rusak. Terus ada beberapa door trim yang sudah kelupas. Plafon sih masih terbilang cukup oke. Layout dashboardnya juga masih terbilang normal. Nah ini odometer sudah di 90 ribuan, hampir 100-an, jadi sudah agak sedikit menipis. Sayang di bagian joknya, ya ini sudah sobek-sobek kayak gini. Sampai tulangannya atau besinya kelihatan ya. Nah di depan kita nih yang 2011 ada satu unit juga. Ini adalah Daihatsu Grand Max Blind Fan manual transmission 1300 cc. Yang ini di open rencananya di harga 32 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik nih, langsung aja cek di Balai Lelang Legoas. Jangan sampai ketinggalan lelangnya nih guys. Nah oke, berikutnya nih ada kurang lebih sekitar 4 unit lagi yang tahun 2012. Di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max Blind Fan manual transmission 1300 cc tahun 2012. Odometernya rata-rata ada yang di 190 ribuan, ada yang 90 ribuan, bahkan ada yang masih di 80 ribuan. Pajaknya rata-rata masih hidup sampai 2022 nanti ya. Eksteriornya masih ke kategori C, interior C, mesin juga terkategori C. Di open di harga 35 juta rupiah. Kita akan screening salah satunya aja yang di depan kita nih. Kalau untuk masalah bodi ini semuanya all baret dan renggang ya. Interiornya juga kusam, tapi mesinnya termasuk mesin rawatan. Nah contoh 2012 yang di depan kita nih, bekas nyerempet di bagian sebelah samping kirinya. Ini baretan-baretan kasarnya berasa di sini. Renggang di bagian fender, kaki-kaki sih rata-rata sekitar 40% ya untuk bannya. Headlamp sih rata-rata sama, sedikit mengusam di tahun 2012-nya, tapi ya kondisinya apa adanya untuk di bagian bodi. Coba kita cek di belakangnya.
Nah, mirip-mirip ya, di bagian belakangnya nih sama semuanya, ada beberapa baretan-baretan kasar. Stop lampnya ada yang pecah, ada yang masih normal, dan yang di depan kita nih salah satunya sebelah kirinya sudah pecah. Ini juga 2012 sebelah kirinya pecah, ini sebelah kanannya pecah. Sisanya nih ya kondisinya ada yang masih normal, dan juga ada ya tulangan yang bengkok ya kayak di depan kita ini. Ini sisanya yang sana ujung juga 2012. Nah, kalau kita lihat di sisinya sih masih terkategori cukup aja ya. Kalau untuk di bagian bodi sih semuanya mirip-mirip lah. Kita coba dicek bagian interiornya. Oke, di bagian interiornya seperti ini nih. Kalau jok sih masih mirip-mirip ya ini, tapi joknya masih oke yang di depan kita nih. Terus layout dashboardnya ini sudah ada kusam, belum ada head unit di sini. Terus setir sedikit agak menipis, tapi masih terlihat teksturnya nih kulitnya. Aki yang pasti soak nih, belum ada kropos-kropos di sini. Plafon juga masih terbilang cukup normal. Door trim masih terpasang dengan rapi semuanya nih untuk 2012 yang ini. Dan kondisi di bagian interiornya sih masih cukup oke. Untuk mobil operasional nih masih cukup baik ya. Oke guys, jadi kurang lebih ada sekitar 4 unit mobil Grand Max Blind Van tahun 2012 manual transmission 1300 cc di Balai Lelang Legoas ini. Dan ini rencana di open di harga 35 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan jangan sampai ketinggalan. Ada Grand Max Blind Van 2010, 2011, dan 2012. Di open mulai dari 30 jutaan. Jadi kalau memang teman-teman tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas, jangan sampai ketinggalan guys. Oke, berikutnya ada stok-stok yang masih unsold dan sudah turun harga nih guys. Ada 2 unit yang sudah turun harga, kita langsung screening aja salah satunya yang di depan kita nih. Di depan kita nih ada Daihatsu Sigra tipe R manual transmission tahun 2019 ya. Dan ini dengan odometer 97 ribuan, pajak mati di bulan Agustus 2020 kemarin. Sayang nih pajaknya mati. Catatan plafonnya kotor, sarung joknya kotor, karet setirnya menipis, bempernya penyok, door trimnya catnya agak pudar, eksteriornya masuk ke kategori C menurut gua, interiornya C, mesin terkategori C. Di open di 87 juta rupiah sekarang nih. Dari harga 100 juta sekarang di 87 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik nih, kondisinya sih PR-nya nggak terlalu banyak ya. Selain dipajak, ada beberapa baret-baret kasar di bagian bemper sebelah kiri depan. Lalu ban bocor ya sebelah kiri belakangnya. Ini bannya sudah harus ganti karena seratnya sudah terlihat seperti ini. Catnya juga agak sedikit kusam. Kalau di bagian stop lamp belakang sih masih terkategori cukup ya, masih normal, 2 titik sensor parkir, wiper masih fungsi, ada tambahan spoiler juga, dan sisanya sih masih cukup oke. Kalau kita cek di sisi bagian sebelah kanannya nih ada beberapa baretan-baretan kasar dan juga ada penyok nih karena pernah ngabrak di bagian sebelah kanan nih. Jadi ada beberapa panel-panel di sini yang baret-baretnya kasar ya. Sisanya sih masih terkategori cukup ya. Sedikit di bagian interiornya, joknya nih masih bawaan pabrik, trimnya head unit masih double din bawaan pabrikannya. Plafon masih oke, dashboard, setir juga masih cukup, tapi setir agak sedikit menipis saja karena memang odometernya nih sudah di 90 ribuan ya. Kayaknya ini ex operasional, tapi sisanya interior sih masih cukup oke. Ya, ini sudah turun harga nih guys. Ini adalah Daihatsu Sigra R manual transmission 2019 ya. Dan ini masih kondisi cukup-cukup aja kalau menurut gua. Cuman kalau teman-teman tertarik langsung cek di Balai Lelang Legoas. Ini rencana di open sudah turun nih guys di harga 87 juta rupiah. Jadi jangan sampai kelewatan, buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas guys. Berikutnya nih yang putih. Ini katanya harganya masih ketinggian. Nah, sekarang nih sudah turun lagi 5 juta nih guys. Kita coba screening aja, kali-kali ada yang nyangkut nih buat teman-teman. Di depan kita nih ada Honda Jazz RS manual transmission tahun 2020 warna putih ya. Odometer masih cukup istimewa, masih 9.000. Di sini pajaknya mati di bulan September 2022 besok. Dengan catatan di sini bempernya ada sedikit lecet, list plangnya ada yang sedikit gompal. Eksteriornya masuk kategori B, interior B, mesin masih kategori B, masih cukup istimewa nih guys. Sekarang di open di 230 juta rupiah. Banyak yang nanyain kalau Matic nih akan diangkut sih. Cuman sekarang sudah turun lagi 5 juta di 230 juta rupiah. Kondisinya sih masih cukup istimewa, kita nggak usah keliling lagi. Interior masih oke, eksterior masih oke. Semua electrical masih berfungsi dengan baik ya. Dan di sini baretan-baretannya juga belum ada yang terlihat cukup parah sih. Ini hanya butuh dipoles lagi, cuci steam ya atau dipoles lagi, dan ini kondisinya sudah kelihatan baru lagi. Kondisi kaki-kakinya, velg aja juga sudah two tone color bawaan dari RS-nya, terus kondisi ban masih 70-80%. Nah, ini nih guys, kalau memang teman-teman tertarik nih sudah turun harga lagi dan sudah berkali-kali kita reviewnya. Ini adalah Honda Jazz RS manual transmission tahun 2020 ya, warna putih, masih kondisi istimewa nih.
Sekarang sudah turun harga lagi 5 juta rupiah. Di open di 230 juta rupiah sekarang nih di Balai Lelang Legoas. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas guys. Oke, list but not least, mobil istimewa yang ada di depan kita. Akhirnya dilelang juga. Kemarin harganya sudah rilis dan sudah kita review sampai interiornya. Ini langsung kita cek aja. Ini masih ada nih guys, BMW seri X nih guys. Ini adalah BMW X3 2000 cc automatic transmission tahun 2017. Odometer di 41 ribuan. Pajak masih hidup sampai Desember 2022 besok. Catatannya di sini bumpernya ada baret halus, quarternya ada nitik penyok nih yang pernah kita review kemarin. Lalu di sini warranty BMW-nya expired di November 2022 besok nih. Jadi ini masih ada warranty dari BMW-nya. Eksteriornya masih B, interior B mesin B. Masih cukup istimewa nih mobil premium di depan kita, di open di 625 juta rupiah. Nah, ini kondisi pernah kita review. Kalau untuk di bagian eksterior, ini catnya masih terbilang cukup mulus ya. Headlamp ini masih oke banget, sudah mengandalkan dual Pro G juga. Fog lamp masih oke. Velg masih bawaan BMW-nya. Kondisi ban masih kurang lebih 70-80% nih guys. Ini keren banget ya. Sudah ada panoramic roof di atasnya. Ini natatnya masih terbilang cukup presisi. Untuk di bagian interior, ini disematkan Harman Kardon nih untuk di bagian audionya. Nah, ini PR yang kemarin kita cek juga. Ini ada nitik ya di bagian quarter sebelah kanan dan kirinya, tapi nitik doang nih guys. Nah, ini kondisi di bagian belakang dari X3. Spoiler masih ada, wiper masih oke, stop lamp masih oke, ada 4 titik sensor rata bodi ya bagian belakangnya. Ini masih terbilang oke. Electric tailgate-nya juga masih fungsi dengan baik nih. Ini di bagian sebelah kiri dari belakangnya ada sedikit nitik ya di bagian quarter sebelah kiri dan kanannya, tapi nggak mengganggu mata sih sebenarnya karena ini juga warna hitam. Terus ada baret-baret tipis aja. Ini adalah kondisi di bagian atasnya nih. Jadi masih terbilang cukup istimewa, natatnya masih presisi dan kondisi di bagian catnya nih masih orisinil guys, bawaan dari BMW-nya. Ya, pernah kita masukin juga nih, mesinnya juga masih halus, masih fungsi dengan baik semua, elektrikalnya, interiornya masih cukup istimewa ya. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, harga 600 jutaan, buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas nih, mobil masih terbilang cukup istimewa dan masih oke banget nih guys. Nah, ini nih buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada BMW X3 tahun 2017 automatic transmission, masuknya 2000 cc ya. Ini masih cukup istimewa di depan kita. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung cek di Balai Lelang Legoas. Ini di open di harga 625 juta rupiah. Jadi buruan nih. Masih ada mobil-mobil premium, masih ada mobil-mobil passenger, termasuk mobil-mobil dari Niaga di sini dengan harga mulai 30 jutaan. Jadi pastikannya teman-teman cek aplikasinya Legoas, jangan sampai ketinggalan jadwal lelangnya, dan juga cek unitnya melalui aplikasinya Legoas guys. Oke guys, jadi sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Legoas pada sore hari ini. Jadi semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi video ini, ada informasi lebih lanjutnya dari Balai Lelang Legoas. Jadi jangan sampai ketinggalan ya guys. Jangan lupa juga nih follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Bye.